Ini alhamdulillah memang itu cita-cita kita. Ya. Dan juga ada lagi di samping yang akademik, kita juga melebarkan sayap ya untuk kepentingan akademik lah. Iya, Pak. Ada namanya badan usaha milik universitas. Jadi ya memang ini bukan bidang pendidikan tapi usaha untuk menunjang keuangan. Iya, betul. Jadi salah satunya yang besar adalah kita punya rumah sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Sampai jumpa kembali kawan-kawan pemirsa PWMU TV. Kembali kita berjumpa di podcast hari ini. Kita jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jember, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan yang membersamai kita ini adalah Pak Hanafi, rektor dari Universitas Muhammadiyah Jember, yang akan bercerita banyak seputar kampus Muhammadiyah yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Mungkin jadi center of knowledge atau pusat pendidikan dari amal usaha Muhammadiyah terbesar yang ada di timur Pulau Jawa ini. Itu yang kita lihat hari ini. UM Jember sudah berdiri setara dengan kampus-kampus yang lain di Jember, seperti itu. Biar nggak panjang lebar lagi, langsung saja kita berkenalan. Monggo Pak Hanafi bisa memperkenalkan ke kawan-kawan pemirsa PWMU TV. Baiklah kawan-kawan pemirsa, Mas Al, Ya. saya Hanafi, rektor UNMU Jember, sudah beberapa tahun ini, sejak tahun 2019. Jadi sekarang ini periode kedua, jadi alhamdulillah diamanati untuk melanjutkan. Jadi kalau diceritakan tentang Universitas Muhammadiyah Jember, yang jelas berdirinya sudah agak lama, yaitu tahun 1981. Waktu itu hanya 3 fakultas, yaitu FKIP, Hukum, dan Pertanian. Itulah awal dari Universitas Muhammadiyah Jember, seperti itu. Nah, di awal itu proses Bapak. Jadi proses itu kan sudah ada kampus-kampus yang lain juga berdiri di Jember kan. Nah, proses berkembangnya sampai pesat hari ini itu bagaimana? Begini ceritanya. Jadi sebenarnya Muhammadiyah ini mempunyai gagasan mendirikan Universitas Muhammadiyah Jember, tapi waktu itu ceritanya ini masih takut-takut, khawatir nggak ada yang minat, karena Jember ini kan memang basisnya bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sedikit sekali di sini. Tetapi dari dorongan banyak pihak, ya bahasanya nekat begitu, akhirnya berdirilah Universitas Muhammadiyah Jember dan disetujui oleh pimpinan pusat dan melalui majelis tentunya. Dan waktu itu hanya 3 fakultas, kemudian terus berkembang, terakhir pada tahun 1988 itu mulai nambah-nambah fakultas, sehingga kita mempunyai sampai 7 fakultas waktu itu. Kalau saat ini total ada 9 fakultas. Jadi dari 3 sekarang menjadi 9, dan alhamdulillah prodinya juga sudah banyak. Saat ini ada 33 program studi yang terbaru PGSD. Jadi ceritanya kita ini kan posisinya itu ya alhamdulillah untuk perguruan tinggi swasta di Tapal Kuda ini terbesar. Termasuk Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, itu Universitas Muhammadiyah Jember dianggap terbesar karena memang mahasiswanya cukup atau ya disebut banyak lah di antara semua PTS itu. Sehingga tampaknya ini banyak berkiblat ke sini. Sehingga saat ini 33 prodi itu terangkum dalam 9 fakultas, dan ada lagi yang termasuk merupakan prestasi lah. Jadi di antara 33 ini ada 22 prodi yang sama kementerian diberi
hak atau izin atau amanah istilahnya untuk menyelenggarakan program RPL. RPL itu singkatannya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi para pegawai, ada juga guru, ada pegawai Pemda itu yang ingin kuliah melalui program RPL ini ada kegiatan yang diakui SKS-nya. Ada yang masalah kepemimpinan, masalah pengajaran, masalah apa itu. Ada aturannya tersendiri sehingga tidak seluruh SKS itu ditempuh. Ada yang diakui sekian. Tapi memang syarat utama adalah mereka harus minimal 5 tahun yang lalu baru lulus SMA. Tidak boleh lulusan SMA langsung masuk RPL, apanya yang dinilai. Iya. Nah, jadi begitu. Jadi sudah bekerja di mana-mana itu pekerjaannya diakui. Sehingga saat ini banyak rekan-rekan dari Pemda, dari kepolisian dan ini dari Kodim itu banyak yang mengambil program itu. Karena memang programnya itu kegiatannya beberapa yang sudah terakui ada buktinya itu kita akui. Kemudian kegiatannya lebih fleksibel, ada yang campur-campur antara luring dan daring. Jadi beda dengan S1 yang murni. Yang reguler ya Pak. Reguler itu kan luring saja. Iya. Ini beda memang. Yang online itu harinya Kesepakatan biasanya. kesepakatan. Jadi beda antara teman-teman dari Pemda, teman-teman dari guru itu mempunyai tersendiri, yaitu policy tersendiri. Bagaimana yang paling enak, pertemuannya cukup tetapi tidak menyulitkan. Dan ini saat ini banyak diminati kan memang tidak semuanya bisa sekolah murni. Iya, betul Pak. Nah, ini yang terakhir teman-teman dari Polri ini banyak itu. Yaitu namanya RPL namanya. Iya, jadi banyak Pak. Beberapa kampus Muhammadiyah itu yang memang punya kelas unggulan seperti itu salah satunya. Nah, kendala Pak biasanya. Jadi kendalanya kuliah-kuliah luring dan daring, ini kan beda kendalanya. Jelas beda. Kalau yang daring kan seringkali penyampaiannya yang kurang masuk atau bagaimana. Kendala-kendala itu juga terjadi nggak Pak kira-kira? Jelas terjadi. Jadi otomatis di sini, wong katanya saat ini kan merdeka belajar ya. Iya. Wong belajar ditunggoni aja kadang masih melamun, apalagi dengan cara itu. Iya. Nah tentunya kami untuk yang RPL ini kita pilihkan dosen-dosen yang profesional, punya kemampuan komunikasi yang bagus, karena intinya komunikasi kok itu. Kan ada orang yang baru ngomong sudah lawan ngantuk. Iya. Tapi ada yang ngomong sampai 1 jam dengan cara yang bagaimana sehingga menarik lah. Untuk RPL ini kita pilihkan yang seperti itu. Dan memang faktanya memang seperti itu. Jadi beda antara perlakuan dengan reguler dengan RPL itu memang beda. Sehingga mereka senang dan sesuai dengan target kurikulum. Iya. Dan memang ini kalau Muhammadiyah kan tidak main-main. Iya. Kita serius. Iya. Kadang-kadang dari teman-teman yang kalau kerja gimana? Ya memang ini resiko kita bisa ngerubah waktu. Iya. Kadang-kadang siang diganti malam tidak masalah untuk yang kalau pas giliran daring. Iya. Seperti itu. Isu pendidikan tinggi ini kan lagi hangat. Ya, ya itu makanya. Tapi kalau kita memang tidak main-main itu, kalau jatahnya 14 pertemuan ya 1 semester 14 pertemuan. Tinggal kalau yang reguler itu jadwalnya fix, tidak bisa diubah-ubah. Kan perlu gedung ya. Iya betul. Kalau yang ini bisa ada perubahan waktu tergantung suasana. Berarti expand mahasiswanya itu jangkauannya lebih luas lagi Pak ya, yang daring itu enggak hanya sekitar Jember dan sekitarnya tapi bisa luar Jawa juga mungkin ya. Tapi tampaknya luas tapi tidak sampai luar Jawa. Oh, enggak sampai. Karena kita kan perlu mengadakan pertemuan juga. Iya. Ada kegiatan-kegiatan tertentu yang harus luring. Dia se-Jawa harus Timur. tetap datang. Iya, harus tetap datang. Khusus yang untuk RPL S2 itu kita kan punya program khusus bahwa biasa kan kalau
campur-campur kerja itu sering molor ya. Betul Nah, Pak. ini dari pengalaman lalu banyak yang sampai 5 semester, Iya. sampai 7 semester lah. Ini kita tahun ini bikin program pokoknya 3 semester lulus. Kalau enggak lulus bayar lagi. Iya. Jadi kita tekan sedikit biaya, tetapi ini yang yang S2 reguler ini. Iya. 1,5 tahun lulus yang S2. Jika enggak harus bayar lagi. Ya. Ternyata ini banyak yang tertarik. Sebenarnya kami ingin cepat, Pak, tapi kan lain-lain lambat. Iya. Nah, akhirnya Akhirnya karena banyak yang tertarik. senang. Makanya sekarang ini S2 cukup banyak pesertanya, melonjak sampai 3 kali lipat. Ini biasanya 25, sekarang ada 75-an. Karena ternyata mereka ingin cepat tapi ingin ada yang mendorong. Iya. Nah, ini ternyata Sistem yang rahasianya. dibuat akhirnya. Sistem Pak. yang dibuat. Akhirnya mereka cepat juga. Dulu santai-santai sambil nunggu teman. Iya. Tidak ada hubungan dengan teman. Itu. Nah, kebijakan seperti ini kan nggak di semua kampus kan Pak. Nah, ini uniknya di UM Jember. Ya ini kan kelihatan Agustus itu lesu, pendaftar sedikit sekali. Nah, begitu ini dikebrakan, kok malah seneng karena dipaksa. Kita memang ingin cepat lulus Pak. Ya tapi ingatlah ya, daftar hadir tetap. Iya. Oh iya siap. Nah, itulah yang namanya. Kalau itu. fakultas atau prodi unggulan Pak yang Nah di sini mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. ada beberapa yang unik, yaitu bahwa kita ini fakultas yang jumlahnya terbanyak memang tetap ekonomi. Nah, tapi fakultas yang unik ini FKIP. Oh iya. Kalau jumlahnya sih biasa, cuma kita ini mendapat satu program namanya PPG, program profesi guru. Nah ini setiap prodi yang ada itu bisa mendapatkan program profesi guru. Dan ini tidak banyak, jadi se-Indonesia itu hanya 100 perguruan tinggi yang dapat. Jadi Indonesia kan sekitar 4.000-an perguruan tinggi negeri dan swasta itu. Lah Unmu Jember ini termasuk 100 diantaranya yang mendapat izin itu. Iya. Seperti Kalau kita, Pak Hanafi juga kan backgroundnya dari FKIP. nah, Kan? kebetulan saya dari FKIP, saya itu ketua pertama PPG. Oh Ketika mendirikan saya ketuanya. iya. Biar keren begitu. Begitu diberi izin kok rasanya kacau ini. Cari orang dokter yang baru. Nah, akhirnya harus diseriusi. Fokus akhirnya. Nah, alhamdulillah PPG-nya Unmu Jember ini 10 terbaik se-Indonesia. Karena ya tertib itu. Dan alhamdulillah saat ini itu di samping yang murni FKIP, PPG-nya itu ada yang PPG untuk pertanian, kan ada SMK itu ya, ada Fikes sama Sospol. Jadi cukup banyak. Ada yang, nah lucunya begini, kadang-kadang kita punya prodi seperti PAUD itu ya, mahasiswanya kan tidak banyak, 15 sampai 20 begitu. Tapi PPG-nya itu sampai 200, 300. Nah, ini Lebih banyak PPG-nya. Lebih banyak PPG-nya. Jadi memang pemerintah itu ngetes atau kita diberi satu kelas, misalkan 40. Iya. Begitu lulusnya bagus, diberi sampai 150. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini PPG-nya FKIP ini termasuk karena 10 besar, saat ini diberi 1.468. Agak panik juga, tapi kan kita kan sudah biasa ya. Itu untuk seluruh Indonesia. Jadi ada 2 program yang namanya program yang khusus, itu yang se-Indonesia itu tidak datang ke sini mereka memang, yaitu pakai daring dan semua. ada yang namanya yang prajabatan, mereka datang ke sini. Cuma sekitar 120-an. Ya itu kita tidak ngambil dana dari mereka. Jadi di mata mereka gratis. Tapi di mata kita enggak, karena mereka dibayari pemerintah. Iya benar. Jadi pemerintah langsung transfer ke sini. sini. Kalau gratis ya apa untuk dosennya. Iya. Tapi di mata mahasiswa gratis karena ini dibiayai pemerintah. Sudah berapa tahun itu Pak berjalan dapat program? Itu sejak 2018. PPG ini ada, waktu itu dapat 30
mahasiswa gitu untuk satu jurusan. Iya. Pernah sospol hanya 7 mahasiswa, dosennya 9. Oh, Waktu itu masih baru baru berdiri. berdiri ya. Mungkin setelah dipercaya, nah sekarang rata-rata 200 satu. Oh, banyak. Makanya yang terbesar 2024 ini 1468. Ya, mungkin karena kepercayaan. Iya. Itu yang unik dari kita. Dan ini lagi ada satu lagi yang namanya UNMU itu kan pimpinan pusat yang mengkomandoi, Iya, betul. mengkoordinatori. Nah kita ini tahun ini mendapat tugas dari Majelis Dikti untuk memergerkan diri dengan ITBM Banyuwangi. Oh iya, itu Nah, yang ini Banyuwangi. pernah dengar ya ITBM Iya. Banyuwangi? Kebetulan Jadi- di sana kurang berkembang. Akhirnya namanya Akhirnya ganti UM Jember juga. Namanya dimasukkan UM Jember, sehingga yang di Banyuwangi itu namanya Kampus 2 UNMU Jember. Jadi tempatnya di sana. Itu ada fakultas apa Pak di sana? Nah, untuk saat ini yang ada itu pendidikan agama Islam, kemudian ekonomi, teknik industri, kemudian teknik kimia dan agribisnis. Iya. Saat ini memang baru 30-an mahasiswanya. Sebelum merger mahasiswanya 10. Itu pun karena SK-nya turunnya 19 September. Oh. Baru kemarin ini SK-nya turun, jadi kita mau promo takut disalahkan. Karena baru keluar Baru, September. iya, jadi Agustus tidak bisa promo. Jadi September terakhir ini kita promo kilat, ada yang daftar alhamdulillah, dan ada lagi yang terbaru ini PGSD. Iya. Jadi dengan merger itu kita ditambahi 1 PGSD, alhamdulillah. PGSD-nya di Banyuwangi sana Pak? Apa di Kebetulan di sini. sini? Oh di sini. Karena di Banyuwangi waktu itu belum ada yang dengar, Iya. tapi yang dengar itu yang di Jember daftar. Oh. Ya mungkin saking semangatnya ya sudah kita daftar aja, kalau SK-nya ada kita teruskan lah. Baru 19 September SK datang, panggili oke ada ternyata. Nah, kan ada bocoran Iya. akan sekitar September akan Akan berdiri SK-nya. keluar. Ya alhamdulillah jadi kita sekarang ini punya 2 kampus, satu di Banyuwangi, satu di Jember. Ya intinya perintah dari PP oke, terus kita bisa melayani di Banyuwangi. Nah, sebelum September itu banyak yang nelpon, apa benar UNMU Jember ada di Banyuwangi? Oh. Saya mau bilang benar itu ya gimana, wong SK-nya belum ada. Tapi kalau ke teman yang akrab, benar sudah kita kirim semua berkas ke Dikti. Kemudian kita tinggal nunggu SK-nya. Tapi kalau saya bilang benar nanti khawatir salah. Iya betul. Insya Allah hampir benar. Sehingga memang pendaftar kecil. Iya, nah itu kan mengelola jadi Jember Banyuwangi akhirnya Bapak juga harus mobile ini. Nah, insya Allah begitu. Tapi Harus kan, sering-sering ke Banyuwangi juga berarti. ya, tapi kan gantian. Kita kan biasa job description. Iya. Jadi kalau giliran tertentu ya ada WR2 ke sana. Iya Bapak. Kalau yang rapat full saya hadir ke sana. Nah hari ini kan dengan kemajuan UM Jember yang sudah dicapai ini pasti akan banyak prestasi juga kan Pak ya, termasuk prestasi dosen, mahasiswa. Mungkin bisa diceritakan Bapak ke pemirsa PWMU TV terkait prestasi itu. Nah begini, kan sejak tahun 2020 dengan MBKM itu kita kan memang mengikuti full itu. Apapun itu kan menteri kita yang memerintahkan, ya kita ikuti. Sehingga hampir semua program ada international professor, kemudian PKKM untuk dunia industri dan dunia usaha, kita semua ikut itu. Sehingga ya kita pertukaran mahasiswa antar universitas itu juga ikut. Pokoknya UNMU Jember ini sering ketemu di mana-mana. Iya. Ya itu ya karena kita memang niat lah, dan kebetulan dari kementerian kan dibiayai. Jadi kalau kita semangat, dananya ada. Nah, itu kalau biaya sendiri mungkin tidak kuat ya, kan Betul. tukar dengan Makassar, tukar dengan Aceh macam-macam. Nah kebetulan
kita sering dapat itu program itu karena memang kebetulan teman-teman semangat. Sehingga ya seperti itulah banyak program kita termasuk lomba-lomba itu sering kita dapat. Taekwondo juara 1. Nah yang terakhir tahun lalu yang mobil listrik itu tahun lalu juara 2 dan 1. Yang sekarang juara 2 dan 2 ya ini yang perlu di Bandung kemarin ini. Ya kita banggalah. Jadi dari Fakultas Teknik itu prodinya apa itu Pak? Yang mau belajar bikin mobil listrik itu prodinya apa? Jelas mesin. Masa kalau pertanian kan enggak. Iya, biar pemirsa tahu Pak. Iya. Jadi memang seperti itu, kita ini sering mengikuti itu dan alhamdulillah kita selalu support dan memang dosennya memenuhi syarat. Dan kita ini kan memang sejak tahun 2019 saya kan awal-awal jadi rektor nih. Kemudian saya lihat berapa doktornya. Lah waktu itu cuma 26 di antara dosen 300. Itu kan diolok-olok oleh orang pimpinan pusat, masa kok sedikit sekali. Akhirnya saya punya setelah rundingan punya program semua dosen yang mau sekolah kita biayai. Wah, dari kampus. Seneng itu akhirnya. Tapi saya juga dosen Pak soalnya. Jadi kalau yang dapat biasa dari pemerintah silakan diambil sana dulu kan lebih tinggi ya. Iya, lebih banyak. Tapi kalau yang tidak dapat kita biayai. Dan alhamdulillah dengan itu maka saat ini kita sudah punya 66 doktor, 1 orang profesor, dan yang masih sekolah S3 itu sekitar 67. Harapannya ya 3 tahun lagi kita punya 100 sekian dokter. Agaknya ternyata kalau didorong itu mau ya. Nah ini ternyata semua itu tergantung ada yang mendorong, ada yang mendukung dan ada sistem yang jelas. Ini kita belajar dari mana-mana kayaknya seperti itu. Kalau doktornya semakin banyak kan juga menguntungkan kampus nantinya Pak. Kualitas dosennya terupgrade. Terus kemudian itu kita kan banyak program-program pemerintah. Nah, dengan banyak dokter nih yang akses itu banyak. Iya betul. Nah, ini yang terakhir kemarin saya baru dari Jakarta ada yang ruang kelas khusus istilahnya untuk itu internasional kelas itu. Kita dapat juga. Itu kadang-kadang pengumumannya cuma 3 hari yang lalu 2 hari ini harus selesai berkasnya. Karena kalau sudah terbiasa cepat dapat kebetulan cepat. Jadi ini tadi malam saya baru datang dari Jakarta. Ngurusi itu. Jadi alhamdulillah memang itu cita-cita kita. Dan juga ada lagi di samping yang akademik kita juga melebarkan sayap ya untuk kepentingan akademik lah. Ada namanya badan usaha milik universitas. Jadi ya memang ini bukan bidang pendidikan tapi usaha untuk menunjang keuangan. Iya betul. Jadi salah satunya yang besar adalah kita punya rumah sakit Universitas Muhammadiyah Jember. Namanya Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Jember. Sudah setahun ini dan sudah BPJS dan kebetulan statusnya sudah paripurna. Paripurna itu kalau kita kan unggul. Iya unggul. Nggak tahu kok gitu usahanya keras teman-teman. Kok cepat Pak? Prosesnya cepat sampai paripurna. Ya enggak cepat sih setahun. Setahun kan? Iya, baru berdiri setahun sudah paripurna. Biasanya bertahap. Kok kebetulan ya kita taat pada aturan. Ruangannya cocok, ininya cocok, jumlah dokternya cocok. Langsung paripurna. Ya alhamdulillah. Namanya kita belajar dari Lumajang, dari Malang. Enak belajar dari orang kok. Kalau prodi kesehatan ada juga di sini. Nah, itulah karena kita punya prodi kesehatan, kita banyak menggerakkan mereka sehingga mendorong. Termasuk FK Pak. Nah itu cita-cita. Sebentar lagi proses ini sudah di Indonesia yang di Jawa untuk mendirikan FK kan syaratnya harus unggul. Nah kita ingin unggul, insya Allah bulan depan baru divisitasi. Bulan depan. Nah, sehingga kalau unggul kita upayakan itu dan rumah sakitnya sudah ada. Dokternya sudah ada beberapa di situ tinggal nambah. Iya betul. Itu cita-cita kita. Di samping rumah sakit juga ada SPBU. Kita bekerja sama dengan PDM Situbondo dan PDM Jember.
patungan lah gampangnya itu saham Ada 2 berarti Pak. 3. Oh ada 3 SPBU. PDM enggak SPBU-nya 1. SPBU-nya 1. Berarti yang punya saham itu Unmu Jember, Iya. terus PDM Jember PDM dan Jember sama PDM Situbondo. Nah ini kan kerjasama antara Muhammadiyah dengan universitas. Lokasinya Pak di mana? Di Kelataan Situbondo. Oh di Situbondo. Ya, termasuk ya kita kemana-mana. Itu tanahnya PDM Situbondo juga. PDM mendapat wakaf Oh. 8.000 meter gitu terus diapakan enaknya ya. Oh ya sudah ayo kita bikin Kebetulan di Jalan Raya juga itu. jalan raya. Itulah. Nah, di samping itu SPBU juga kita kan punya Trans itu. Trans Trans namanya. Jember Trans perusahaan bis itu. Iya. Nah, itu yang di situ aja bis 9 bis itu kita punya itu untuk Trayeknya Pak. trayeknya semaunya yang nyewa. Oh, Ya, jadi untuk travel tour itu bisa juga. Memang itu bukan yang harian. Iya, bukan harian jalan itu Kita ya. hanya travel aja. Itu. Terus kemudian juga ada beberapa usaha sedikit, antara lain Oyamu air ya. Iya. Nah, itu. Ya itu yang kita upayakan. Jadi di samping akademik, juga pengembangan SDM, juga usaha di luar pendidikan sehingga menunjang keuangan. Iya. Ya cita-citanya gajinya cukup gitu lah, Iya, inginnya kan betul, begitu. Pak. Kan kalau cukup kan semangat. Kalau dosennya sejahtera kan kampus akan naik kualitasnya. Kan Nah, cita-citanya kan iya, itu cita-citanya. sama dengan minimal sama dengan PNS. Iya, betul, Pak. Ya, insya Allah hampir tercapai ini. Jadi untuk mengakhiri sesi ini Bapak, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira kita sudah tahu pemirsa. Jadi ternyata tidak hanya UM Malang Pak yang punya SPBU, ternyata UM Jember juga punya, tapi di Kelatak tadi Pak ya. Kelatakan Situbondo. Nah inilah ekspansi sebuah kampus yang kemudian punya ekosistem bisnis juga yang jadi penghasilan tidak hanya seputar dari kampus untuk mensejahterakan dosen seperti kata Pak Hanafi tadi. Jadi perjuangan ini yang patut kita contoh ketika amal usaha itu dikelola dengan profesional seperti ini, yang kemudian berdampak juga pada kehidupan karyawan, dosen di kampus dan kualitas mahasiswa sendiri terutama yang jadi fokus kampus. Mungkin itu Bapak ada tambahan lagi. Saya kira begini, selama kita punya niat dan semangat, kita akan bisa melakukan. Terutama di Muhammadiyah ini jalinannya itu cukup. Sehingga kalau kita ingin bisa bikin rumah sakit, wah kita langsung berguru kepada perguruan tinggi lain yang bisa. Iya, betul. Bikin SPBU kita juga langsung. Nah ini keuntungan di Muhammadiyah, karena kita itu apa-apa langsung kumpul di PP membahas ini. Iya. Sehingga kita tidak perlu belajar dari kesalahan sendiri. Kalau memang itu ada pengalaman dari teman lain yang kesalahan jangan ditiru. Iya, betul. Yang bagus kita langsung tiru. Kalau tidak punya uang langsung utang bisa. Iya, betul, Antar Bapak. teman. Ya kita sering juga ada yang akan mendirikan, uangnya tidak ada, ya kita kirimi dulu. Dikembalikan. Begitu kerjasama antar perguruan tinggi dan dengan Muhammadiyah, insya Allah semuanya berjalan lancar. Itu yang selama ini kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya Pak Hanafi. Pemirsa PWMU TV, berikut obrolan singkat ini semoga bermanfaat untuk siar, untuk edukasi buat teman-teman semua kampus seluruh Indonesia yang menyaksikan ini nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami untuk dakwah berkemajuan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Terima kasih dari kami berdua, Pak Hanafi dan saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.